Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Big Data akan mempresentasikan mengenai analisis penjualan peralatan komputer menggunakan Hadoop HDFS dan MapReduce. Yang mana di sini pengerjaan ini merupakan bagian dari soal esai yang harus kami kumpulkan untuk UTS yang kemarin. Selanjutnya ada anggota yang mana kami terdiri dari 5 orang. Ada saya sendiri yaitu Miftahudin, ada Nelsa Safitri, ada Aminatul Maimunah Amalah, ada Muhammad Haidar Zaki, serta yang terakhir ada Dorce Amrau. Oke, untuk bagian yang pertama ada introduction yang akan dijelaskan oleh Aminatul. Dipersilahkan. Baik, terima kasih MIP. Baik, di sini saya akan membacakan introduction. Oke, jadi sekarang ini kita hidup di era digital di mana hampir semua aktivitas bisnis dan transaksi pasti menghasilkan data dan jumlahnya itu sangat besar banget. Data ini sebenarnya bisa sangat berguna buat ambil keputusan, tapi kalau datanya udah terlalu banyak, gak bisa lagi diproses pakai cara biasa. Makanya kita butuh teknologi khusus yang bisa mengelola data besar secara cepat dan efisien. Nah, salah satu teknologi yang banyak dipakai adalah Hadoop. Di dalam Hadoop ini ada dua komponen utama yaitu HDFS untuk menyimpan data secara terdistribusi dan MapReduce buat proses data secara paralel. Jadi lebih cepat, label dan bisa diandalkan. Lanjut, opening remarks. Di dalam studi kasus ini, baik, di sini ada deskripsi dataset. Untuk analisis ini, dataset sudah disediakan oleh dosen kami. Dataset tersebut berisi daftar transaksi penjualan berbagai alat komputer seperti mouse, printer, laptop, dan sebagainya. Kita akan menggunakan data ini sebagai input dalam proses MapReduce untuk menghitung jumlah transaksi setiap alat. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ami. Selanjutnya ada, mohon maaf. Selanjutnya ada arsitektur Hadoop secara singkat akan dijelaskan oleh Nelsa Safitri. Dipersilahkan. Baik, MIP, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang arsitektur Hadoop. Hadoop adalah framework open source yang dirancang untuk menyimpan dan memproses data dalam skala besar secara terdistribusi. Dalam arsitekturnya, Hadoop ini terdiri dari komponen utama yaitu HDFS dan MapReduce. Hadoop HDFS atau Hadoop Distributed File System adalah sistem penyimpanan terdistribusi yang memungkinkan data disimpan dalam blok-blok di berbagai node dalam klaster Hadoop. Dengan cara ini, data besar dapat dibagi dan disimpan secara efisien, serta tetap dapat diakses meskipun ada kegagalan pada salah satu node, karena adanya replika data secara otomatis. Sementara itu, MapReduce adalah pemrograman yang digunakan untuk memproses data secara paralel. Proses map bertugas memetakan data input menjadi pasangan key value, kemudian proses reduce menggabungkan hasil tersebut berdasarkan key yang sama untuk menghasilkan output terakhir. Mekanisme ini membuat pemrosesan data menjadi lebih cepat dan efisien karena dilakukan secara paralel di banyak node sekaligus. Arsitektur Hadoop juga dirancang untuk bersifat scalable, handal, dan mampu menangani data dalam volume besar, sehingga cocok digunakan dalam berbagai kebutuhan analisis big data seperti pada studi kasus ini. Oke, terima kasih kepada Nelsa. Selanjutnya, kita akan langsung saja ke simulasi bagaimana cara untuk menganalisis dataset yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Aminatul ya, yang mana isi dari datasetnya itu sendiri mengenai penjualan produk atau barang elektronik. Oke, untuk langkah yang pertama, tentunya kita memerlukan directory untuk menyimpan file dari dataset ini, dataset yang tadi sudah dimention sebelumnya, yang mana di sini sudah dibuat berupa directory yang bernama directory penjualan.
yang mana seperti yang kita lihat, membuat direktory penjualan ini, kita menggunakan fungsi HDFS DFS min mkdir. Selanjutnya kita akan membuat file berisi dataset yang mana di sini saya namakan dengan data underscore transaksi.txt, dan datasetnya tinggal kita copy lalu kita pastekan di dalam data underscore transaksi ini, yang mana untuk membuatnya ini seperti yang kita tahu menggunakan fungsi nano, yang mana bisa kita lihat ini merupakan isi dari dataset sebelumnya yang berjumlah tentunya banyak sekali data ya, yang mana ada nama-nama barang elektronik atau produk elektroniknya serta jumlah terjualnya. Selanjutnya, kita akan membuat file mapper.py, yang mana mapper ini bertugas membaca tiap baris dari dataset, lalu mengeluarkan pasangan key value. Dalam kasus ini, key-nya adalah nama alat, dan value-nya adalah angka 1 untuk menunjukkan satu transaksi. Yang mana seperti bisa kita lihat, kembali saya gunakan fungsi nano untuk membuat file, lalu tinggal kita tuliskan nama mapper.py-nya, dan di dalam mapper.py kami sudah menyertakan kode Python berupa seperti ini yang bisa dilihat, yang mana kurang lebih fungsi dari kode Python ini adalah untuk menghitung, atau fungsi fungsi utama adalah untuk menghitung value yang tadi sempat di-mention, yaitu ada dua value, yaitu nama produk serta angka 1 untuk menunjukkan satu transaksi. Selanjutnya, selain mapper.py sebelumnya, kita juga akan membuat satu file lainnya yang bernama reducer.py, yang mana reducer ini akan menerima data dari mapper dan menjumlahkan semua nilai yang memiliki key yang sama. Hasil akhirnya adalah total transaksi untuk setiap alat yang ada dalam dataset, yang mana kembali kita buat menggunakan fungsi nano, dan nantinya reducer ini memiliki kode Python berupa seperti ini dengan fungsi yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Selanjutnya adalah memasukkan semua file ke direktori yang sudah kita buat di awal, yaitu direktori yang bernama penjualan. Dan untuk memasukkannya, kita menggunakan fungsi hdfs dfs min mkdir dengan tambahan minput. Lalu kita tinggal sebutkan saja file apa yang ingin kita masukkan. Di sini case-nya saya memasukkan data underscore transaksi yang berisi dataset tadi. Lalu kita tinggal menuliskan path atau tujuan, folder tujuan atau direktori tujuan di mana kita ingin menyimpan atau memindahkan file tersebut. Yang mana case-nya di sini adalah penjualan. Dan saya melakukan hal yang sama ke semua file yang sebelumnya sudah kami buat, yaitu mapper.py dan reducer.py. Jadi total dalam satu direktori ini kita mempunyai tiga file, yaitu data underscore transaksi.txt yang berisi dataset, ada mapper.py, lalu ada reducer.py. Selanjutnya adalah menjalankan MapReduce di Hadoop. Kami menjalankan MapReduce dengan perintah di terminal. Hadoop akan otomatis membaca data dari HDFS, memprosesnya dengan mapper dan reducer yang sudah kita buat, lalu mengeluarkan hasilnya langsung di terminal. Yang mana fungsi yang saya kayak gunakan ini kurang lebih adalah fungsi jar, lalu memanggil nama-nama file yang ingin kami execute, diantaranya yaitu data underscore transaksi, lalu mapper.py dan reducer.py, yang mana nanti fungsi stream job ini akan memproses atau mengeksekut semua data yang ada di dalam directory. Dan langkah terakhir sekaligus penutup dari analisis ini adalah apabila kita ingin melihat eh, bagaimana hasil analisis atau hasil sorting dari penjualan data, penjualan produk, mohon maaf, penjualan produk terbanyak yang ada di dataset, kita tinggal menggunakan fungsi cat untuk melihat, serta echo untuk nantinya mengurutkan urutan sesuai penjualan terbanyak. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, ada dua output, yaitu jumlah transaksi per alat, yang mana akan diurutkan dari alat terbanyak, terbanyak pertama, terbanyak kedua, terbanyak ketiga, terbanyak keempat, serta seterusnya. Lalu output di bawah adalah output selanjutnya adalah alat dengan transaksi terbanyak yang akan memunculkan satu output produk dengan transaksi terbanyak.
Selanjutnya ada analisis hasil atau akan dijelaskan oleh Muhammad Haidar. Baik, dari hasil analisis yang kami lakukan, terlihat bahwa printer menjadi alat dengan jumlah transaksi paling banyak, yaitu 24 kali, disusul oleh mouse, monitor, dan laptop yang masing-masing mencatat 23 kali transaksi. Sementara itu, keyboard dan speaker tercatat sebagai produk dengan penjualan paling sedikit. Nah, hasil ini sangat berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan baik dalam pengadaan stok maupun dalam menentukan strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, sekaligus bagian terakhir dari presentasi ini ada conclusion atau kesimpulan akan dijelaskan oleh Dorce. Oke, baik. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya akan langsung saja menjelaskan tentang Adobe. Eh, Merupakan platform open source yang menyimpan dan memproses data besar secara terdistribusi. Cocok untuk data skala besar karena data disimpan di banyak node melalui A-Device. MapReduce merupakan model pemrosesan dan data Adobe cocok untuk analisis sederhana seperti menghitung dan mengelompokkan data dalam jumlah besar. Keunggulan Adobe, efisiensi waktu memprosesan data ini bisa diproses secara paralel di banyak node. Skalabilitas model ditingkatkan dengan menambah node, ketahanan tetap aman meski beberapa node gagal. Mudah menanami big data yang tidak bisa diolah dengan cara konvensional, cocok untuk dianalisis data dengan kebutuhan tinggi. Contoh, misalnya sebuah perusahaan ingin mengetahui produk apa yang paling sering dibeli selama 1 bulan. Total penjualan harian di seluruh wilayah Indonesia. Dengan Adobe, data transisi dari seluruh wilayah disimpan di A-Device menggunakan MapReduce untuk menghitung frekuensi penjualan setiap produk. Hasilnya, akhirnya daftar produk terlaris dan total penjualan harian semuanya diproses lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem tradisional. Mungkin itu saja waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, mungkin itu akhir dari presentasi kami. Saya ucapkan, saya mewakili semua tim yang ikut serta di tugas ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.